Dua sekawan jamret spesialis menyasar ibu-ibu dibekuk tim gabungan Macan Kalsel dan Buser Polres Banjarbaru. Dua tersangka ini sudah melakukan aksinya lebih dari 25 kali di wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Ini dia aksi penangkapannya. Berapa kali? Berapa kali? Mana tasnya? Berapa kali ya? Anak kalau lu boleh. Jual di mana tasnya? Aksi penjamretan yang marak di kota Banjarmasin dan Banjarbaru dalam beberapa hari terakhir meresahkan warga. Tim Jatanras Macan Kalsel di Treskrim Polda Kalsel bersama Buser Polres Banjarbaru menyelidiki para pelaku. Setelah melakukan penyelidikan panjang dan mendapatkan nomor handphone salah seorang pelaku, tim Macan Kalsel berhasil memancing pelaku jamret untuk bertemu di salah satu warung minum di Banjarmasin. Saya perintahkan tim Macan Kalsel untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kita temukan titik terang di antara pelaku tersebut berinisial P. Kemudian kita dengan teknik kita bagaimana kita memancing P tersebut supaya bisa keluar dari sarangnya. Nah, setelah bisa kita pancing dia keluar dari sarangnya dengan teknik kita, akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap P tersebut. Pelaku atas nama Padli menyambut umpan tim dan hadir sendiri memasuki kandang macan. Berapa kali? Berapa kali? Mana tasnya? Berapa kali ya? Anak kalau lu boleh. Jual di mana tasnya? Dia enak juga kan. Melikem tahu ikan jokinya kok. Buang di mana? Kamu cokinya. Ikan jokinya. Kamu ambarannya apa? Motornya mana? Habis. Pakai kendaraan PT itu kah? Berapa kali? Lu enggak ada semua tahu. Jangan dulu. Kenapa? Kenapa? Jinnya Pak, ini pandai nyelam jamret jalur kan takut. Jangan bukan ada tahu. Beneran. Titik bawah itu ya? Nyewa Pak jam. Beneran apa? Jamret jinnya. Yang narik siapa? Jinnya pengen menarik. Kita berapa kali narik? Berapa kali? Bulan. Belum sekadar mencoba menarik ini belum. Pinjam joki. Siapa lagi? Lana orang mana? Lana tuh orang Cindarus Pak. Dapat aja lo orangnya. Ikan mau dibantu kan ya? Aman kira dapat Lana. Ikan kami apa ya? Iya, udah pasti dapat Pak. Untuk uangnya Cindarus. Kalau dapat Lana ikan kami bantu lah. Oke. Orangnya ada ya? Ada Pak orang di Cindarus. Ada di rumah? Ada. Kayaknya ini gawe di tambak. Setelah kita melakukan interogasi terhadap P tersebut, kita dapatkan rekannya L. Nah, ternyata L ini posisinya ada di daerah Martapura, tepatnya Cindahalus. Nah, menurut P ini, dia bersama L telah melakukan berulang-ulang kali kejahatan tersebut. Akhirnya kita pun melakukan penyelidikan ke daerah Cindahalus, Martapura untuk menemukan L rekan P tersebut. Dapat informasi tambahan dari tersangka Padli, tim gabungan Macan Kalsel bergegas ke lokasi tambak ikan tempat pelaku Lana bekerja. Setiba di lokasi, tim melakukan penggerebekan. Biarap. Siapa ngaran kamu siapa? Oh, Lana. Bawa lagi ke mana? Ada yang lari kita. Ada, sudah. Udah langsung ke belakang. Yang di sini sama siapa aja, Bunga? Yang menggawe siapa? Usai mengamankan tersangka Maulana alias Lana, tim kemudian membawa pelaku ke Mapolres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah kita melakukan terhadap L ini, berarti partner sejati mereka berdua ini sudah kita amankan. Kemudian kita interogasi, kita tanyakan di mana keberadaan barang-barang bukti yang telah mereka rampas atau mereka jamret. Kemudian mereka menunjukkan 3 tempat keberadaan barang bukti tersebut. Kita melakukan penggeledahan ketiga tempat tersebut dan kita menemukan berbagai macam barang bukti hasil jamret kedua pelaku ini. Hari berikutnya polisi berusaha kumpulkan barang bukti kejahatan lainnya. Polisi memeriksa kediaman pelaku Padli di wilayah Pekauman, Kabupaten Banjar untuk mencari barang bukti kejahatan lainnya. Tersangka Padli ternyata malah mengelabui polisi dan mengantarkan polisi ke rumah kakaknya.
Tidak langsung percaya, polisi berhasil mengetahui lokasi kontrakan tempat tinggal Padli sebenarnya yang tidak jauh dari kediaman kakaknya. Tertawa bang dia ditedit. Kapan belinya? Kalau belinya baru aja berarti diputarkan ini. Ini korbannya yang ini. Tim gabungan Macan Kalsel juga memeriksa rumah pelaku Lana yang berada di wilayah Banjarbaru. Ini apa ini? Kok alat-alat perang kayak gitu? Di rumah ini, tim menemukan beraneka senjata tajam, sepeda motor pretelan, dan barang bukti lainnya. Jadi maraknya jambret ini kalau saya lihat adalah korbannya adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini adalah sasaran empuk. Pertama, meletakkan barang-barangnya itu sembarangan di bahu dan di jok motor yang terlihat. Himbauan saya agar para ibu-ibu ini pertama meletakkan barang-barang berharga tersebut misalnya di jok. Kemudian ada barang-barang lain yang tidak terlihat sama para pelaku kejahatan. Simpanlah di tempat yang tidak terlihat sehingga tidak memancing para pelaku kejahatan itu untuk melakukan kejahatan terhadap ibu-ibu ini dan wanita yang mengendarai sepeda motor roda 2 tersebut. Pelaku dikenai pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.